Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Aprilia Palarak dengan NIM 2365110001 kelas 4A Akuntansi Manajerial. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem penyewaan alat berat secara kredit sampai pelunasan piutang pada PT Amanah. Mulai dari alur sistem sampai ke laporan apa saja yang ada pada sistem ini. Baik saja kita mulai dari bagian penyewaan. Baik, dimulai dari bagian penyewaan, menerima permintaan sewa dari pelanggan, kemudian mengisi atau membuat formulir permintaan sewa atau FPS sebanyak 1 rangkap. Setelah itu diserahkan ke bagian gudang. Di bagian gudang, memeriksa ketersediaan alat berat, apakah alat berat tersedia atau tidak. Jika ada, membuat lembar status ketersediaan alat berat. Setelah itu, bersama FPS, lembar status itu diserahkan kembali ke bagian penyewaan. Kemudian, bagian penyewaan langsung menyerahkannya ke bagian kredit. Kemudian bagian kredit berdasarkan 2 dokumen di atas, memeriksa dan menganalisis kemampuan kredit pelanggan. Jika memenuhi syarat, akan dimintakan otorisasi ke atasan atau manajer akuntansi dan keuangan. Setelah diparaf dan disetujui, FPS beserta lembar status ketersediaan alat berat itu diserahkan kembali ke bagian penyewaan. Kemudian, di bagian penyewaan berdasarkan 2 dokumen ini, diterbitkan surat perjanjian sewa atau SPS sebanyak 2 rangkap, di mana 2 rangkap ini akan ditandatangani oleh pelanggan. Setelah itu, SPS 1 diserahkan ke pelanggan dan SPS 2 diserahkan ke bagian penyewaan beserta DP sebesar 40% di surat perjanjian sewa tadi. Kemudian, setelah itu, SPS 2 ini akan diserahkan ke bagian pengiriman dan uang DP-nya diserahkan ke bagian kasir. Namun sebelum itu FPS tadi yang ini diserahkan ke bagian akuntansi untuk dicatat di bagian penyewaan kredit, jurnal penyewaan kredit, kemudian buku pembantu piutang. Setelah itu diarsipkan secara permanen berdasarkan abjad. Setelah itu lembar statusnya kemana? Lembar statusnya diarsipkan juga berdasarkan tanggal di bagian penyewaan. Baik, kita lanjut ke bagian kasir dulu. Dia setelah DP-nya diserahkan ke bagian kasir, kemudian bagian kasir menerbitkan bukti kas, kemudian mencetak kwitansi sebanyak 2 rangkap 1 diserahkan ke pelanggan, kemudian bukti kas masuk beserta kwitansi rangkap 2 dicatat di buku kas, kemudian diserahkan ke bagian akuntansi. Kemudian di bagian akuntansi dicatat di jurnal penerimaan kas, kemudian diarsipkan berdasarkan tanggal. Setelah itu ke bagian pengiriman. SPS 2 tadi itu berdasarkan ini diserahkan ke terbitkan surat jalan dan berita acara serah terima sebanyak 1 rangkap. Setelah itu bagian pengiriman mengirim alat berat beserta surat tadi, kemudian berita acaranya ditandatangani pelanggan bahwa alat berat tersebut sudah nyampai di lokasi dengan baik. Kemudian setelah ditandatangani diserahkan ke bagian penagihan. Kemudian SPS 2 tadi itu diarsip secara permanen berdasarkan abjad. Kemudian di bagian penagihan ini berdasarkan berita acara diterbitkan faktur sebanyak 2 rangkap, di mana rangkap 1 diserahkan ke bagian akuntansi untuk dicatat di jurnal penerimaan kas, kemudian diarsipkan berdasarkan tanggal secara permanen. Kemudian kita lanjut ke faktur rangkap 2-nya, dicatat di buku tagihan dan kartu piutang, kemudian diarsipkan secara sementara berdasarkan tanggal. Nah, itu akan dibuka jika tanggal jatuh tempo. Jadi bagian penagihan melihat jika tanggal jatuh tempo akan diterbitkan atau dibuka arsipnya, kemudian diterbitkanlah surat tagihan atau SP sebanyak 2 rangkap, di mana rangkap 1-nya diserahkan ke pelanggan dan rangkap 2-nya diarsipkan berdasarkan abjad secara permanen. Kemudian SP1 tadi dikasih ke pelanggan, dari pelanggan menerima dan membayar, ada bagian penagihan menerima uang, akta bukti transfer, setelah itu diserahkan ke bagian kasir. Di bagian kasir, berdasarkan uang atau bukti transfer, diterbitkan bukti kas masuk, dicap lunas, dan mencetak kwitansi. Kemudian
bagi kuitansinya rangkap 2, rangkap 1-nya diserahkan ke pelanggan, dan rangkap 2-nya berserta bukti kas masuknya dicatat di buku kas masuk, kemudian diserahkan ke akuntansi untuk dicatat di jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Setelah itu diarsipkan berdasarkan tanggal secara permanen, kemudian selesai. Berikut adalah format dokumen pada sistem penyewaan PT Amanah. Yang pertama ada surat perjanjian sewa. Kemudian ada berita acara serah terima alat berat. Kemudian ada surat penagihan. Selanjutnya ada formulir permintaan sewa alat berat. Selanjutnya ada surat jalan. Kemudian ada lembar status ketersediaan alat berat atau memo. Kemudian ada faktur. Selanjutnya ada bukti kas masuk. Kemudian ada kwitansi. Baik, selanjutnya adalah format jurnal, catatan, dan laporan tambahan pada sistem penyewaan alat berat PT Amanah. Yang pertama ada jurnal penyewaan kredit, kedua ada jurnal penerimaan kas, selanjutnya ada kartu piutang, kemudian ada buku tagihan, kemudian ada buku kas, kemudian ada buku pembantu piutang, kemudian masuk ke laporan tambahan, ada laporan penyewaan bulanan, ada laporan pengiriman bulanan, ada penerimaan kas bulanan, kemudian ada laporan penyewaan per daerah pemasaran, dan yang terakhir ada daftar umur piutang. Baiklah, tadi adalah alur sistem beserta format dokumen, catatan, jurnal, dan laporan tambahan pada sistem penyewaan alat berat secara kredit sekaligus pelunasan piutang. Itu saja dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih.